Tempe makanan khas Indonesia yang digemari oleh berbagai kalangan. Kandungan gizinya yang cukup tinggi serta harganya yang cukup terjangkau menjadikan tempe sebagai primadona. Ya, tak hanya itu, ternyata makanan berprotein tinggi ini juga menjadi tumpuan hidup masyarakat di Kampung Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menjadi salah satu sentra produksi pembuatan tempe. Berikut laporan rekan Fauzi Madin dalam segmen Sudut Kota. Tempe pasti menjadi salah satu makanan wajib yang dibeli ketika pergi ke pasar. Ya, tempe seakan tidak bisa lepas dari makanan wajib masyarakat Indonesia. Ya, salah satu sentra industri pengrajin tempe dan tahu yang masih ada hingga kini, yaitu di kawasan Kelurahan Semanan, Jakarta Barat. Nah, di kawasan ini memang pengrajin tempe dan tahunya dibina secara baik. Penasaran seperti apa? Ikuti saya yuk. Ya, terletak di Kelurahan Semanan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Semanan lokasinya terletak tak jauh dari jalan utama Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta Barat dan Tangerang. Lokasi kampung ini terletak tidak jauh juga dari Kelurahan Semanan. Tempe, tahu, semuanya diproduksi di kampung ini. Dan tidak salah, kampung ini dijuluki sebagai Kampung Tempe. Karena hampir sebagian besar warga di sini memproduksi tempe dan tahu. Sekitar 1.000 pengrajin tempe yang ada di Kampung Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat ini dengan jumlah produksi perharinya mencapai 45 ton dari keseluruhan hasil produksi para pengrajin. Kalau Jakarta Barat ya, per hari rata-rata sekitar 92 ton per hari 92 untuk ton. Jakarta Barat. Tahu tempe atau hanya tempe? Tahu tempe. Oh, tahu tempe ya. Tapi kalau di Semanan sini per hari rata-rata sekitar 45 ton di Semanan ini. Kalau di Semanan kebetulan yang kurang lebih pengrajin 1.000 di Semanan ini, pengrajin tempe ini, pengrajin tahunya itu hanya sekitar 16 lebihnya itu pengrajin tempe semua. Jadi lebih banyak pengrajin tempe. Pengrajin tahunya sekitar 16. Nah, salah satunya yakni Hartono, yang merupakan generasi kedua dari sang ayah untuk meneruskan produksi tempe keluarganya. Ya halo, Lagi apa nih? biasa lagi ngeluarin tempe nih. Kemarin tempe. Iya biar, Lagi sibuk kayaknya. iya. Ini produksi kapan, Mas? Ini produksi hari Minggu. Hari Minggu kemarin. Iya. Dan baru bisa diambil atau Ambil. diolah kapan? Berapa hari biasanya? Biasanya sih 3 hari proses pembuatan tempe ini. 3 hari. Iya 3 hari. Berarti Dari kalau rebus, rebus, terus giling, hmm, terus fermentasi. fermentasi itu yang paling lama fermentasi ya? Paling lama fermentasi. 2 hari biasanya. Iya 2 hari. 2 hari. Oh, oke. Mas Ad, mau nanya, kalau di sini kan hampir semua orang di sini memproduksi tempe tahu kayak gitu ya. Iya. Kalau yang Mas Har lakukan ini sudah lama, Mas? Apakah udah dari orang tua juga udah melakukan produksi tempe atau gimana? Iya udah lama sih. Saya cuman menjalankan ya bantu orang tua lah gitu. Orang tua udah lama dari tahun 93 di sini. Kalau di Semanannya Iya, dari tahun 93. 93. Sebelum itu emang bisa memproduksi tempe atau gimana? Lah orang tua bisa buat tempe sih awalnya ikut orang juga gitu. Orang berarti jauh dari tahun 93 Iya, bisa tahun 80-an ya. Iya bisa tahun 80-an. 80-an berarti udah produksi tempe. Iya. Ini habis berapa perharinya? Perharinya 2,5 kintal. 2,5 kintal? Iya. Oke, 2,5 kintal dapat berapa nih segini?
Biasanya kalau 2 kintal dapat berapa? Ini sebutannya apa nih namanya? Ini kalau sebutan dari saya sih lonjoran tempe. Lonjor. Iya. Nah, berapa lonjoran biasanya kalau dapat? Biasanya sih sekitar 63 63 lonjoran untuk 2 kintal ya. kintal ya. 2 kintal. Mantap. Kali ini yang udah Udah jadi ya. ini udah jadi ya. Jadi tinggal dipasarkan ke pasar. Pasarkan ya. Oke. Saya penasaran Mas sebenarnya bagaimana cara produksinya. Nah, karena produksinya ini kan nggak gampang ya, Iya. ada proses apa namanya? Pencuci, Mencuci, terus ya, penggilingan, terus nyuci lagi, nyaring Iya. lagi ya, nyaring, sampai fermentasi, baru Jadi. selesai. Dan ini 4 hari cuma untuk sebuah tempe kayak gitu. Jadi bikin sekarang belum tentu bisa dimakan sekarang. Jadi Iya. 4 hari dulu ya. iya. 4 hari. Saya boleh ikut ke dalam? Boleh. Nyoba? Boleh. Boleh. Yuk. Ternyata prosesnya tak gampang untuk menghasilkan tempe yang berkualitas. Dari proses pemilihan biji kedelai hingga dapat dijual. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, yakni 3 hingga 4 hari. Di sini. Ini pertama kedelai direbus ya kan. Berapa lama? Biasanya waktunya sejam ya. Sejam? 1 jam. 1 jam. Setelah matang, taruh dream ya kan. Terus diberi air ya kan. Ini Terus untuk pendinginan atau gimana? Difermentasikan. Oh, dia fermentasikan dulu. Iya, selama 1 malam. Hmm, Terus setelah itu besoknya baru kita giling. baru giling ini ya. Iya, baru digiling. Ini hasil dari penggilingannya. Jadi ini proses penggilingannya. Iya. Nah, setelah ini baru proses yang ini. Iya, pemisahan antara kulit kacang dengan kacang. Kulitnya karena ini kayak proses pembersihan gitu ya. Iya. Oke. Ini satu kali pemasakan satu ini. Satu drum ini. 3 kali pemasakan. 3 kali pemasakan. Oke. Ini penasaran saya nyoba. Ini Mas gampang nggak? Gampang. Oh gampang. Ini kata Masnya gampang kalau cuma gini doang. Kita coba. Boleh saya coba? Oke. Ini pantesan basah semua gara-gara main air ini ya Mas ya? Oke. Caranya Kemampuan dia ya kecepatannya kurang ya segitu. ya dari segitu. Ini kayak kecepatan saya kurang. Saya cuma dapat segini. Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Mas ya. Nah, tapi pemirsa sebagai informasi saja bahwa di Semanan ini sekitar 1.000 pengrajin tahu tempe yang ada di sini. Sebagian besar paling banyak yaitu pengrajin tempe karena mungkin karena memang faktor yang lebih mudah memproduksi tempe daripada tahu, dan pengrajin tahu kalau nggak salah hanya 16 yang ada di sini. Kita coba. Hasil produksi tempe dari pengrajin di RT 6 RW 11 Kelurahan Semanan Kecamatan Cengkareng ini semuanya dijual atau didistribusikan hampir ke seluruh wilayah di DKI Jakarta, bahkan hingga ke wilayah Tangerang, Banten. Karena memang Kampung Semanan merupakan satu-satunya sentra pengrajin tempe terlama dan terbesar yang ada di kawasan DKI Jakarta. Ya, memang Semanan dikenal sebagai salah satu sentra produksi tempe tahu terbesar yang ada di wilayah Jakarta. Dan ternyata di sini tidak hanya tempe tahu, tapi juga turunannya yang memang diproduksi di tempat ini. Kita berharap para pengrajin tempe tahu di sini juga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia tentang makanan-makanan yang tentunya bergizi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota episode minggu depan, dan sampai jumpa. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Anda juga bisa memfollow Twitter kami di @daai_tv atau @haloindo_daai_tv. Akhir kata saya Astia Dika dan seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.